Meskipun Ramadan adalah nama bulan sama dengan nama-nama bulan yang lain, tapi bulan Ramadan mempunyai keistimewaan. Tetapi tentu bagi kita, keistimewaan Ramadan tidak akan menjadi istimewa kalau seandainya kita tidak memaknai arti dari keistimewaan Ramadan itu. Ramadan akan datang, Ramadan juga akan berlalu seiring dengan perjalanan waktu. Maka akan menjadi bermakna, akan menjadi istimewa, akan menjadi berarti Ramadan itu jika memang kita mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang istimewa, dengan kegiatan-kegiatan yang berarti. Makanya di antara sekian banyak bulan, Ramadanlah menjadi bulan yang istimewa. Hal itu ditandai di bulan Ramadan Allah wajibkan puasa Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Banyak ibadah-ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan kualitasnya. Oleh karena itu, hal ini ketika kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, tentu kita beribadah, beramal dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah kita melaksanakan puasa. Sebagaimana firman Allah yang sudah kami bacakan tadi, yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah mengajak kita, Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sebelumnya telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Maka dari ayat itu mengingatkan kepada kita bahwa tiket takwa, sertifikat takwa akan bisa kita dapatkan jika kita melakukan salah satu ibadah, yaitu yang ibadah Ramadan. Karena ada kata-kata la'alla bermakna taraji, dengan makna pengharapan. Maka dengan kita melaksanakan puasa Ramadan, pengharapan kita, harapannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu bagi kita harus ingat juga, sebelumnya puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Karena memang semua ibadah yang Allah perintahkan, dipastikan di dalam yang Allah perintahkan itu ada manfaat, ada hikmah, dan ada makna di dalamnya. Kenapa manusia diperintahkan untuk berpuasa? Kenapa manusia harus menahan makan dan minum? Kenapa manusia harus menjaga perbuatannya dari hal-hal yang bersifat laghau? Semuanya itu tak lain dan tak bukan adalah untuk membentuk kepribadian kita. Agar terbentuk yang kepribadian yang baik, maka salah satu instrumen ibadahnya adalah melalui puasa. Karena banyak persoalan-persoalan sosial terjadinya pertumpahan darah, terjadinya percurian, terjadinya perkelahian, semuanya itu adalah urusan perut. Semuanya adalah urusan yang terkait dengan lambung kita, urusan yang terkait dengan makan. Orang akan bersedia berkelahi dengan temannya, dengan orang lain, itu adalah karena urusan perut. Nah sekarang di bulan Ramadan, manusia diperintahkan untuk berpuasa agar manusia mampu menahan lapar dan dahaga. Itu adalah bermanfaat untuk diri manusia itu sendiri. Bagi orang-orang yang beriman, dipastikan bahwa puasa yang diperintahkan Allah itu akan menyehatkan bagi diri manusia itu sendiri. Dari sekian lama, hari demi hari, setiap waktu perut kita bekerja, mengolah semua makanan, semuanya masuk, semuanya dipaksakan. Nah pada bulan Ramadan, ritme itu diatur, ada pengendalian, ada waktu-waktunya.
Disinilah kepentingannya bagi kita, bahwa ternyata berdasarkan banyak kajian-kajian bahwa yang namanya puasa itu adalah menyehatkan. Banyak rujukan-rujukan yang dibuat oleh ahli kesehatan, banyak saran mereka adalah untuk berpuasa. Makanya sesuai dengan hadis Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Maka seperti yang kita katakan tadi, bahwa semua yang diperintahkan Allah itu ada nilai kebaikan di dalamnya. Maka kita berpuasa berarti kita memperbaiki organ tubuh kita, berarti untuk kesehatan kita. Lalu kemudian di samping itu, di mana kita puasa akan mengajarkan kepada kita rasa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak punya. Mereka yang kadang tidak makan, mungkin juga tidak bisa menikmati makan makanan yang enak. Kita juga diminta untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Berarti dengan adanya ibadah puasa menumbuhkan rasa kemanusiaan kita dan kemudian akan memanusiakan manusia. Karena dengan kita berpuasa menjadikan kita manusia yang sebenarnya. Tentu akan berbeda kita dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain tidak diatur dengan aturan. Mereka akan makan semuanya. Tidak jelas apakah itu milik dia atau tidak. Semuanya akan dia makan. Apa yang dia dapatkan dia makan. Tapi bagi kita, tidak semuanya itu yang harus kita makan. Bahkan kita makan yang berlebihan pun dilarang oleh agama kita. Karena makan yang berlebihan itu akan merusak kesehatan kita, merusak mental kita. Maka pada akhirnya puasa yang Allah perintahkan menjadi solusi terhadap masalah kesehatan kita sendiri. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, tentu itu adalah untuk membangun diri kita. Tentu ke depannya lagi, karena memang di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang menjadi kesempatan bagi kita. Bagi orang yang baik, bagi orang yang cerdas, tentu akan memanfaatkan kesempatan ini, akan memanfaatkan peluang ini dengan meningkatkan kualitas ibadahnya. Karena memang beribadah di bulan Ramadan berarti kita akan menabung ibadah kita, kita berinvestasi, dan kemudian itu akan mendapatkan kualitasnya berlipat ganda. Tetapi di samping kita menumpuk ritualitas agama kita, di samping kita menabung amal ibadah kita, tentu perlu juga kita menjaga dan merawat bagaimana keikhlasan kita. Bagaimana kualitas keikhlasan kita? Di samping kita rajin bersedekah, rajin berinfak, kita berpuasa, melaksanakan rangkaian ibadah yang lain, tentu perlu menjadi perhatian bagi kita. Di samping kuantitas ibadah kita, kita juga perlu mengevaluasi dari kualitas yang namanya keikhlasan kita. Mungkin setiap tahun kita sudah bertemu dengan Ramadan, sebelumnya kita sudah bertemu, kemudian akan bertemu lagi. Perlu kita evaluasi, apakah ada impact, apakah ada perubahan, apakah ada pengaruh dari yang kita lakukan di bulan Ramadan itu setelah Ramadan. Tentu ini akan menjadi renungan bagi kita, menjadi evaluasi bagi kita, sehingga mengekspresikan kita menyambut kedatangan Ramadan juga dengan makna merenungkannya. Meskipun ada spirit, ada semangat, ada motivasi bahwa orang yang bergembira menyambut kedatangan Ramadan, jasadnya akan diharamkan berada di neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alal niran. Siapa yang merasa senang, merasa gembira akan kedatangan Ramadan, kegembiraan itu dimaknai bahwa di bulan Ramadan itu banyak keistimewaan, tetapi keistimewaan itu diraih, didapatkan dengan cara berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan selama bulan Ramadan itu. Maka itulah yang pada akhirnya jasad kita haram berada di dalam neraka. Karena memang banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa
orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan perhitungan, maka semua dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia pencari ampunan Allah yang berusaha untuk membersihkan dirinya dari dosa, karena dosa ini adalah beban, dosa ini akan memberatkan kita, maka ada peluang, ada kesempatan. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita amalkan semua yang diperintahkan selama bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan yang namanya ampunan. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134 Allah juga mengimbau, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Kita memang didorong untuk bergerak meraih ampunan Allah, karena ada kata-kata amar, wasari'u, bergegaslah, bersegeralah, raihlah, dapatkanlah. Apa itu? Maghfiratin min rabbikum, ampunan yang berasal dari Tuhanmu. Allah juga sudah katakan bahwa surganya itu yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, itu diperuntukkan khusus. Ada kata-kata bermakna taksis, lil muttaqin. Linya itu adalah dengan makna taksis. Taksis itu adalah pengkhususan, pengistimewaan. Dipastikan bahwa surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Padahal juga yang namanya puasa akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu pada akhirnya jika kita berpuasa, dosa kita diampuni oleh Allah, maka kita akan mendapatkan yang namanya surga. Di dalam ayat 134-nya ada lanjutannya, bahwa ada yang disebut alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Siapa orang yang bertakwa itu? Salah satunya adalah orang yang berinfak, berbagi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan amarah, orang yang mampu mengendalikan diri. Tentu salah satu poinnya adalah dengan kita berpuasa ada kata-kata imsak. Puasa itu adalah imsak. Puasa itu mengendalikan diri, menahan diri, tidak hanya sebatas makan dan minum, tetapi juga menatasi diri kita dari hal-hal yang sifatnya akan mengganggu kualitas ibadah kita. Karena memang Rasul juga menyentil, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal atsha. Amat banyak orang yang berpuasa, tapi yang dia dapatkan hanya sebatas lapar dan dahaga. Tentu ibadah puasa yang akan kita lakukan seyogianya adalah untuk bisa kita mengendalikan emosional kita, mengendalikan amarah kita. Kemudian poin berikutnya adalah wal afina 'anil nas, memberikan maaf terhadap manusia yang lain. Ini ada peran aktif kita yang aktif untuk memberikan maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu Ramadan ini akan datang. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, dia akan datang. Tinggal lagi bagi kita bagaimana memanfaatkan momentum ini. Mari kita sambut Ramadan ini penuh dengan kegembiraan untuk kita kemudian melaksanakan berbagai macam ibadah lainnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.